ceritanya itu kan kita itu masuk ke Indonesia, kita bingung mau bisnis apa gitu kan. Waktu itu wah ceritanya panjang deh. Jadi istri saya dulu, saya di Amerika, anak saya duanya udah citizen, dua-duanya citizen Amerika. Kita punya bisnis juga udah maju banget. Tiba-tiba istri saya dapat mimpi juga. Mimpinya tuh kayak lagi terbang itu gelap ya. Tiba-tiba ada lari kecil nyala gitu. Nah, terus tiba-tiba jadi kok kota Indonesia gitu. Nah terus kita uji lagi gitu. Uji lagi kan, soalnya kita tuh sudah lama banget nggak ke Indonesia. Pulang Indonesia kayak turis aja gitu. Kita nggak ada business network ya. Kita nggak tahu siapa. Nah akhirnya kita minta konfirmasi gini, oke deh kalau memang harus pulang ke Indonesia, kita bilang kita usaha yang tidak punya di Amerika, kita mau jual dengan harga yang tinggi. Nah akhirnya ya udah kita oke, karena ini konfirmasi, kita pulang itu juga bingung ngapain, bisnis apa ya gitu. Kita sempatlah ke Cina, kita liatin, oh ini gini, kita coba untuk impor ini impor itu, tapi akhirnya si istri saya bilang kayaknya dia tuh suka dulu skincare sama kolagen. Itu zaman dulu kan kolagen botol itu kalau di Amerika atau di Jepang itu kan sangat populer sekali kan, di Indonesia sangat jarang. Nah kita mulailah cari-cari kerjasama. Saya dulu punya di Amerika itu ada namanya Chamber of Commerce di Amerika. Saya ya kita pengurus gitu. Ya saya mulai kenalan, kita minta channeling, akhirnya dikasih tahu ada pabrik di sini, kita coba temuin. Nah kita blog, kita dibilangin oke, kalau kamu cobain dulu, ini minuman kolagen untuk anak-anak muda, ya mungkin muda tuh kayak 40 ke bawah gitu. Kita cobain import itu. Kita juga nggak ngerti bisnis apa-apa tentang retail ya. Kita cobain dulu, kita masukin Guardian waktu itu. Dalam 6 bulan itu kita chief sales yang sangat tinggi. Dulu ada kompetitor kita yang warnanya putih gitu. Dulu waktu kita masuk Guardian pertama, berapa manajer toko itu dia bilang, oh kayaknya nggak bakal sukses deh ini, soalnya ini sudah ada nih brand terkenal. Biasanya kalau peniru tuh nggak sukses gitu. Nah tiba-tiba ya kita usahain terus, nggak ada pengalaman apa, kita coba kita pakai teknik break apa segala macam, kita coba marketing ini marketing itu. Akhirnya 6 bulan tuh kita bisa top sales best selling product gitu di sana. Di NC aja tuh. Nah tapi waktu kita sudah mulai sukses itu, kita bilang, istri saya bilang kayaknya bukan ini deh, soalnya kita tuh pulang, kalau ini kan cuma Guardian, kita sebagai perusahaan dan para SPG, ya SPG mau gimana sih, salary dan udah dan bonus kalau achieve sesuatu. Tapi bukan ini deh. Bukan ini panggilan Tuhan. Iya. Nah kita mulai brainstorm lagi. Terus awalnya itu kita kepikir kalau ada bisnis yang bisa kayak ngumpul, kita ngobrol, kita cerita, terus bisa impact banyak orang, itu kayaknya seru juga ya. Gitu kan. Soalnya saya belum pernah punya pengalaman MLM, saya nggak ngerti MLM. Apalagi di Indonesia MLM itu kan negatif tuh. Iya. Nah akhirnya saya dengerin James Guinawan, ya kalian tuh harus punya mimpi besar. Bahkan salah satu dari kalian ini harusnya bermimpi punya MLM sendiri. Sambil nunjuk tuh kayak kalah saya gitu. Di situ ada Mike juga. Dan MLM gitu ya. Nah, udah kita mulai cari apa sih MLM itu gimana sih? Ngulik cari. Zaman itu belum tahu mesti ngapain gitu. Bahkan waktu kita mau bikin tentang kita ngadep ke AFC, kita bilang kita mau produknya, kita mau brandnya AFC. Kenapa? Karena ada story-nya gitu. Kita tahu kayak apa ya, AFC itu kan singkatan Asayama Family Code gitu. Somehow kita tuh ngerasa kalau kita kan yang kita pegang tuh brand yang kecil. Jadi di AFC itu ada ribuan brand. Ada Hanamai, ada Insulus Bihaku, ada macam-macam deh brandnya. Ada Bioeffect. Nah kita waktu itu disuruh pegang satu dulu brand kecil. Kita bilang kita mau jadiin MLM, tapi kita mau pegang the main brand, which is sudah 50 lebih tahun loh gitu kan. Dia bilang, oh nggak bisa buat MLM itu kan jelek. Apa sih nanti kita, nama kitanya founder kita tuh ya, kita sudah go public, founder kita sendiri ini sudah usahain ini 50 tahun lebih, kayaknya nggak mungkin kita bisa kasih jadi MLM, karena waktu itu di Singapura, di Malaysia, di Cina semua tuh retail dan sukses banget. Kalau kalian di Singapura pasti ada gitu, di mana-mana pasti ada AFC. Dia bilang,
nggak mungkin kita bisa kasih itu pelan-pelan, yakinin mereka selama 1 tahun, kita approach mereka, akhirnya mereka oke. Kita dikasih percobaan, kalau sampai ada apa-apa dia bilang langsung kita cut gitu. Dan itu kan kita mesti tinggalin jaminan brand kan. Kita tuh kalau bisa sama Jepang tuh nggak bisa, Pak mau cobain dong, ya udah silakan cobain. Kayak mau komitmen Starbucks di Indonesia itu kira-kira butuh kira-kira 50-60 miliar hanya untuk mereka simpen kalau lo macam-macam sama brand gua ini angus gitu. Nah kita gimana ya, seuang segitu kan sangat banyak sekali kan ya. Kita juga gimana ya, kita terus doa, cuman somehow kok jalannya mulai terbuka gitu. Nah kita tuh yakin AFC itu kan Asayama Family Club. Kok nama suplemen, nama pabrik farmasi kok kayak MLM gitu, Family Club lucu gitu kan. Oke deh, kita terus doain, akhirnya dibolehin. Nah waktu kita mau bikin sistem pun di Indonesia, awal-awal dulu kan kita cari nih, kalau kita nggak ngerti sistem, jadi kita mesti cari pembuat sistem yang sudah expert deh. Dan kita, di sini ada nih beberapa MLM Indonesia pakai dia gitu. Itu aja waktu saya bawa duit untuk bikin sistem yang kita waktu itu disuruh bayar 350 juta hanya untuk kasih konsep gitu. Ya untuk dia bikinin 350 juta. Waktu saya mau bawa duit, dia bilang, kok sebelum saya terima duit ini, saya mau tanya dulu, kok yakin lo bikin MLM deh? Di MLM di Indonesia itu orang yang biasanya sudah punya pengikut, sudah leader MLM, dia baru bikin itu aja banyak yang nggak sukses gitu. Kalau saya khawatir, saya mau nggak ada pikir dulu deh kok, saya nggak mau kita dikasih. Akhirnya kita cobain bikin pakai sistem zaman dulu, sistem masih jadul banget. Nah, untung saya itu kan di Amerika emang sistem itu udah beda gitu aja. Saya bilang bisa nih bikin sistem ini. Akhirnya terlalu jadul, tapi jadi tuh sama tuh orang jadi zaman dulu susah banget. Kamu mesti ke kantor kayak ke BCA gitu. Bukan, kalau saya online. Kalau di Amerika kan semua sudah online ya. Jadi saya tuh pikir bakal online. Kok begini sih? Jadi kayak mesti kalian sudah datang ke sini. Iya, kayak datang ke sini. Tapi di jalan dulu. Kita sudah punya 30 ribuan member. Itu saya bilang ini sih nggak bisa kita ini. Soalnya mesti kayak punya kantor cabang itu kemana, member harus datang, mereka transaksi, kita kasih pin, susah banget gitu. Akhirnya saya bilang ini mesti ubah sistem deh. Nah akhirnya saya hubungin, ada kebetulan ada temen di Singapura, mereka IT-nya jago banget. Kalian tahu kita tuh sebulan itu bayar sistem IT kita pakai sekarang, mau itu apps atau website, itu kita bayar 5M sebulan. Maintenance kita gini, kalau di lokal zaman dulu 5.000 atau 10.000 orang mengakses website bersamaan, macam crash. Nah kita tuh mesti beli cloud computing yang kalian 100.000 orang akses bersamaan pun masih tetap jalan. Iya, bandwidth itu yang mahal itu ya. Bandwidthnya itu, dan ya pasti ada orang asli, misalnya contoh ada bugs, karena orang sudah ada bugs. Kalau zaman dulu yang di Indonesia bukanya cuma Senin sampai Jumat dan office hour. Jadi kalau ada masalah ke tutup, tolong dong, nggak bisa, office tutup. Wah kita bilang, nah kalau yang ini 24 jam. Iya, atau masalah ini orang langsung sembuhin satu juga. Makanya kita mahal banget dari sistemnya. Kita itu sekarang ya puji Tuhan dari nothing ya, hanya percaya awal punya mimpi gitu. Sekarang tuh kita bisa dibilang sudah one of the number one kenapa ini. Bahkan waktu kemarin COVID, Jepang itu tuh di Cina nggak ada yang buka PO, di Singapura nggak ada yang buka PO. Katanya kalau AFC dulu bilang enggak sama Indonesia, mungkin COVID itu AFC nggak survive. Dan kita itu ya waktu COVID itu bukan cuma AFC yang tertolong, tapi di situ ada tracking company, ada banyak sekali. Bahkan saya pernah dipanggil tahun selesai COVID itu 2021, ada perusahaan di Jepang, Shiseido, dia panggil AFC untuk bicara di, kan Shiseido perusahaan besar, untuk bicara di panggung mereka gimana caranya membuat terobosan di Indonesia. Kok bisa gitu ya? Karena sudah perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia itu pada redup ya, karena COVID. Yang besar-besar pun mereka tuh kalau salesnya segitu ya. Wah kita tuh udah ngelakuin ini nggak pernah bisa tembus di angka itu.
Terus saya kita disuruh mau bicara, panggil, gimana caranya nih? Ini saya bilang, wah kalau saya disuruh bicara susah juga, mesti semua leader-leader nih ngomong gimana caranya. Nah di situ kita ngerasa bahwa oh ya AFC memang benar-benar jadi tempat untuk apa ya, menjadi tempat perubahan. Nggak ada orang banyak. Iya, kayak tadi ada Bu Guru, dia sekarang si HRT gitu kan. Itu sesuatu banget buat saya, makanya visi yang tergenapi gitu. Iya, betul. Iya, makanya buat saya kalian di sini adalah agen-agen perubahan. Dan bisa mengubah hidup orang banyak lewat ini, lewat apa? Dan kebetulan ya sekarang ini kan ekonomi memang lagi tidak bagus di Indonesia. Banyak berita ini, berita itu, semua mahal. Dan bagusnya setiap kali ada economic downturn, biasanya network marketing akan go up gitu. Jadi ini adalah peluang kalian gitu ya. Bisa. Makanya mungkin kalian miss momen 2019 atau enggak aja ya. Ada kan orang yang miss momen 2019 COVID awal. Nah sekarang ini jangan miss momen ini. Kalian harus selalu punya apa ya, punya mimpi dan mengharapkan bahwa ini this is my year. Selalu ngomong itu sekalipun kayaknya susah sih kalian harus ke Jayapura. Kita aja kalau dilihat kan kayak makin ke pinggir kan, bukannya masuk ke kota besar tapi malah ke pinggir. Bilang ke diri kalian sendiri bahwa this is my year. Itu penting banget karena waktu saya jalanin retail itu juga impossible, nangis kayak mau nangis, keringatnya udah darah gitu kan, kayaknya nggak ada harapan gitu, susah banget di retail itu. Penjualan bagus, MM-an, tapi pembayaran sebulan kemudian. Silakan kita ke operasional kan, jalan bayar package, macam promosi. Iya, yang jalan di retail Indonesia itu tuh kayak konglomerasi, jadi mereka nggak perlu duit dari situ, nggak perlu duit. Nah, aku sudah mengalami apa yang kalian alamin, kayak mesti pergi ke sana ke sini, roadshow segala macam, tapi in the end it will pay gitu loh. Amin.